Waktu itu udah hampir maghrib. Ya kalau orang Jawa bilang candi Allah lah ya. Kita sampai di pos 1. Nah di pos 1 itu ada sesuatu yang gak enak teman-teman. Aku berjalan di belakang itu jadi sweeper. Nah jadi sweeper di belakang itu nggak tahu kenapa itu ada angin gede banget. Nah ini udah nggak beres nih, ada angin gede tiba-tiba muncul, terus ada suara kayak jejak kaki. Padahal saya ada di paling belakang posisinya gitu loh. Oke, halo teman-teman semua, bertemu lagi dan saya Evan Raditya di channel ini. Dan kali ini aku akan membahas tentang pendakian lagi ya teman-teman, kisah horor tentang pendakian lagi. Kali ini aku akan membahas tentang salah satu pendakian yang aku lakukan di Gunung Sindoro, Jawa Tengah. Tepatnya via Alang-Alang Sewu teman-teman. Buat kalian yang belum tahu via Alang-Alang Sewu ya, itu letaknya di sebelum Kledung kalau dari arah Wonosobo menuju ke arah Temanggung teman-teman. Basecampnya cukup gampang dijangkau ya. Kalau dari jalan gede, kalau kalian semisal naik bis turun di pinggiran jalan, itu paling tinggal jalan kaki 15 menit atau 10 menit menuju ke arah base camp. Cukup deket, nggak perlu nggak perlu naik yang aneh-aneh, nggak perlu naik ojek dan yang lainnya untuk menuju ke base camp, karena ya letaknya sangat dekat dengan jalan gede teman-teman. Oke, sebenarnya kisah horornya cukup simple. Maksudnya nggak banyak yang bisa diceritakan gitu. Aku melakukan pendakian itu cuma 1 hari by the way waktu itu, karena ya waktu kami yang cukup mepet gitu loh. Kebetulan waktu mau daki pun suasana juga udah hujan, jadi aku memulai pendakian itu sore banget teman-teman. Sore habis asar menjelang maghrib. Ntar ini aku naikin biar enak ngobrolnya. Nah, terus untuk mencapai pos 1 itu diperlukan waktu yang cukup singkat karena kami menggunakan ojek ya. Di sana ada jasa ojek gitu, menyediakan jasa ojek. Jadi setelah simaksi untuk naik ojek paling tinggal butuh waktu sekitar 15 sampai 30 menit untuk mencapai pos 1. Jadi biaya ojeknya itu 20.000 kalau nggak salah. Dan ketika udah sampai pos 1 itu dilanjutkan ke patok-patok yang ada nomornya. Nah setelah mencapai patok-patok yang ada nomornya itu, nanti di nomor terakhir kalian bakalan sampai di sekitaran pos 2 atau dekat mata air. Nah di situ kalau kalian butuh mata air, kalian bisa nyimpang ke kanan dan mengambil mata air. Jadi jangan khawatir kalau kalian kekurangan air atau dari bawah nggak membawa air, karena di pos 2 nya itu menyediakan air ya. Pos 2 lewat Alang-Alang Sewu. Terus naik sedikit lagi atau sekitar 1-2 jam kalian menjumpai campground, yaitu kayak sabana ya, kayak campground kayak gitu. Nah di situ aku ngecamp. Oke, hari pertama kayak gitu itu terus ngecamp di malam hari, terus paginya berjalan ke puncak seperti biasa. Terus untuk hari keduanya, hari pertama tidur ya. Orang sampai sana udah malam gitu kan, sampai campground udah malam. Terus hari keduanya habis sarapan kita jalan ke puncak. Jalan ke puncak terus turun. Udah siang ya, udah mulai kabut itu turun. Dan setelah makan siang disertai aku yang marah-marah. Aku orangnya agak-agak emosian ya kalau anggotanya agak bandel. Kebetulan di situ aku membawa cewekku juga. Terus ada adiknya cewekku sama satu lagi temennya cewekku, dan juga ada temennya adiknya cewekku ya. Iya, kita orang 5 kalau nggak salah. Ya orang 5 sama aku. Terus habis aku agak-agak marah-marah gitu, kita packing, terus akhirnya kita turun yang agak kesorean. Aku agak kejengkel juga. Jadi singkatnya itu kita sampai pos 3 atau sebelum pos 2 itu udah kemalaman teman-teman. Menuju pos 1 itu aku biasanya bawa musik box ya untuk mengisi suasana kan, biar agak-agak ramai atau gimana. Aku bawa musik box dan ya sepanjang jalan aku nyetel musik box karena aku termasuk sweeper teman-teman. Buat kalian yang nggak tahu, sweeper adalah orang yang jalan dalam rombongan dan itu
Yang terakhir, maksudnya sweeper itu adalah memastikan anggota-anggota nggak terpencar berada di depan kalian dan kalian menutup di belakang gitu. Kalian ini teman kalian nih, nah kalian mengawal teman kalian di belakang gitu. Otomatis saya nggak ada teman ngobrol dong, makanya saya nyetel lagu. Nah, waktu itu udah hampir maghrib. Ya kalau orang Jawa bilang candi Allah lah ya. Kita sampai di pos 1. Nah di pos 1 itu ada sesuatu yang gak enak teman-teman. Aku berjalan di belakang itu jadi sweeper. Nah jadi sweeper di belakang itu nggak tahu kenapa itu ada angin gede banget. Nah ini udah nggak beres nih, ada angin gede tiba-tiba muncul. Terus ada suara kayak jejak kaki. Padahal saya ada di paling belakang posisinya gitu loh. Nah yang jadi masalah, aku ada di posisi paling belakang lah, kok ada jejak kaki lagi gitu. Dan di situ yang merasakan kayak gitu juga bukan cuma saya ya teman-teman. Jadi ada cewekku dan juga adiknya yang ada di depanku juga merasakan hal yang serupa. Terus ada satu lagi temanku yang cowok itu berada di posisi leader atau yang paling depan. Itu tiba-tiba nyuruh aku buat matiin si musik box yang aku dari tadi setel. Ya otomatis aku jadi tambah panik dong. Orang tadinya ada musik aja aku masih agak panik, apalagi sekarang musik boxnya dimatiin dan suasana jadi semakin hening. Suara jejak kakinya pun juga semakin kedengeran gitu loh. Anjir, aku agak-agak gimana gitu ya. By the way, ini aku cerita kayak gini nih jam nih kalian bisa lihat jam 2:30 pagi ya. Aku mau mulai cerita horor kayak gini nih. Mantap, mendalami suasana banget. Dah, terus singkat cerita aku berhasil untuk sampai di pos 1 dan itu udah adzan maghrib atau adzan isya gitu ya. Intinya udah gelap banget. Terus buat kalian yang belum tahu, itu medannya dari pos 1 menuju base camp itu turun kayak gini, terus melewati sawah, terus habis sawah itu ada kayak papringan atau dalam bahasa Indonesia itu berarti kumpulan bambu-bambu. Nah, kalian bayangin aja ya, di dalam bambu-bambu itu tidak ada cahaya satupun. Nah, di situ senter saya dan senter rombongan juga sudah mulai gelap karena kami tidak mempersiapkan untuk pendakian 2 malam atau melalui 2 malam. Hanya melalui 1 malam aja dan baterai kami sudah habis. Dan akhirnya untuk melewati bambu-bambu itu ya agak remang-remang, agak gimana gitu. Sementara angin yang tadi itu sudah mulai kenceng banget, mengakibatkan gesekan antar 2 bambu dan menimbulkan suara-suara yang aneh. Imajinasi kami juga menambah aneh, takutnya kalau ada sesuatu yang putih terus turun atau gimana gitu kan. Bayangin kalian berada di bawah bambu-bambu, terus di sini ada bambu, terus ada suara bambu saling bergetokan, tak cetak 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 gitu. Dan iya, suasananya ngeri banget lah. Ditambah angin yang gede kayak gitu, kayak suasana lagi di film horor aja. Aku bayanginnya udah aneh-aneh gitu. Untungnya kita agak-agak kuat mental dan akhirnya kita sampai di base camp ya. Di base camp itu udah pukul 8 atau setengah 9-an gitu, intinya malam. Dan akhirnya kami sampai base camp dengan selamat. Jadi itu dia ya teman-teman, cerita horor dari pendakian saya Sindoro via Alang-Alang Sewu. Buat kalian yang mempunyai cerita horor juga via Alang-Alang Sewu atau via yang lain, ke Gunung Sindoro atau ke gunung manapun, silahkan tulis pengalaman horor kalian di kolom komentar. Aku kalau gunung-gunung Jawa Tengah kayaknya udah semua sih, udah aku daki semua. Selamat, Merbabu, Merapi, terus Sindoro, Sumbing, terus yang lainnya yang kecil-kecil, Perahu, Bismo dan yang lainnya. Intinya udah semua deh Jawa Tengah, Lawu. Terus untuk yang Jawa Timur baru Mahameru sih. Insya Allah untuk tahun ini OTW ke Jawa Barat, merambah ke Gunung Ciremai. Semoga aja bisa merasakan hawa-hawa yang lain, merasakan pengalaman yang lain di gunung-gunung di Indonesia ini. So buat kalian yang mau sharing pengalaman kalian mistis, silahkan tulis di kolom komentar di bawah. Intinya di semua pendakianku pasti ada pengalaman-pengalaman yang kayak gitu. Jadi aku bakalan sering bikin video ya, karena saya juga seorang pendaki yang bisa dibilang sial, bisa dibilang gimana gitu ya, bisa ngerasain yang kayak gitu di setiap pendakian yang saya lalui gitu loh. So mungkin untuk videonya segitu aja, semoga bermanfaat. Don't forget to like, comment, share, and subscribe. See you on the next video. Dan thank you, dadah.